Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita hadir kembali dalam majlis tafsir surat An-Nur. Insyaallah kita memasuki 2 buah ayat terakhir dalam surat An-Nur ini. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Surat An-Nur ayat 63 dan 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. La taj'alu du'a ar-rasul, janganlah kalian menjadikan seruan kalian kepada Rasul. Janganlah kalian menjadikan seruan kepada Rasul bainakum di antara kalian ka du'a'i ba'dikum ba'dha, seperti seruan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui, alladzina yatasallaluna minkum, orang-orang yang keluar di antara kalian, liwada, dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi. Falyahdhar, hendaklah takut, alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi daripada perintahnya Rasul, antusibahum fitnatun, sekiranya akan menimpa kepada mereka satu bencana, au yusibahum adabun alim, atau akan menimpa mereka siksaan yang pedih. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ingatlah sesungguhnya milik Allah semua yang di langit dan bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih, sungguh Dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya, keadaan kalian. Wa yauma yurja'una ilaih, dan pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepadanya Allah. Fayunabbi'uhum, lalu Dia Allah akan menceritakan, memberitakan kepada kalian, kepada mereka, bima amilu, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, 2 buah ayat terakhir di surat An-Nur menjadi penutup rangkaian ayat-ayat cerita ya, dari awal hingga akhir
Di mana hadirin rahimakumullah, kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya juga sangat bersesuaian, di mana di ayat 62 kita kemarin larangan kita untuk menyelisihi apa yang sudah disepakati di antara kalangan kaum mukminin dalam latar cerita di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersepakat untuk menggali parit atau khondak. Maka semuanya bergotong royong. Ternyata ada sebagian mereka yang hatinya kotor dan kalangan kaum munafik, mereka itu menyelisih dari kesepakatan. Maka diturunkanlah ayat 62. Dan ayat 63 ini semakin menguatkan bagaimana keadaan mereka dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyelisihi dari satu kesepakatan. Dan juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dan para ulama ahli tafsir mereka juga mengkaitkan hubungan antara pembuka ayat dengan atau pembuka surat dengan ayat-ayat terakhir ini, di mana di awal-awal surat An-Nur ya, kita langsung dipaparkan tentang sebuah hukum, yaitu hukum terkait tentang az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dan wanita, maka hendaklah kalian hukum jilid ya, hukum rajam. Jadi hukum jilid 100 kali jilidan kalau bagi mereka yang tidak belum menikah. Jadi hukuman terkait tentang perzinaan yang di awal-awal surat, lalu kemudian ada setelah itu hukum yang disebut dengan li'an dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, para ulama ahli tafsir menghubungkan antara pembuka surat dengan penutup ayat-ayat ini, di mana rangkaian ayat-ayat surat An-Nur kemudian ditutup dengan larangan kita untuk menyelisihi daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nur yang telah kita kaji. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini sebagaimana para ulama ahli tafsir mereka menegaskan tentang sababun nuzul. Sababun nuzul ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, adalah kaitannya dengan sebagian kaum mukminin yang ketika memanggil menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan langsung, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi langsung dengan panggilan namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya janganlah panggilan kalian kepada Rasul ini seperti panggilan kalian kepada salah seorang di antara kalian, beda. Maka di sini ayat memberikan adab bagaimana kita mengagungkan Nabi, sampai pun dalam cara kita memanggil, mengundang ada tuntunannya. Hadirin, bahkan jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala kalau dalam Al-Qur'an terhadap para anbiya itu langsung disebutkan ya Ibrahim, ya Musa. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an itu panggilan-panggilan Allah kepada para anbiya itu langsung dengan namanya. Jadi dalam Al-Qur'an ya Musa ma mana'aka, apa dalam satu ayat itu disebutkan Musa langsung disebut, ya Isa, ya Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya dan seterusnya. Di dalam surat As-Saffat itu disebutkan dengan nama-nama langsung. Tapi ketika kaitannya dengan Allah dengan Rasul sallam, Nabi tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil disuruh oleh Allah itu selalu dengan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, wahai Rasul sampaikan apa yang disebutkan. Jadi Nabi sallam itu dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Di awal surat Al-Ahzab disebut dengan Nabi, tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langsung namanya. Kalaupun toh disebut dengan namanya selalu digandeng dan disertakan gelar Nabi, Muhammadur Rasulullah. Jadi selalu digandeng. Maka ini Allah saja membedakan
antar saudara-saudaranya sesama para utusan itu panggilan Allah dikhususkan. Tidak pernah Allah memanggil Nabi SAW dengan panggilan secara langsung, panggilan ya Muhammad. Maka hadirin, ini untuk menunjukkan keistimewaan Nabi, kedudukan Nabi, keutamaan Nabi atas seluruh anbiya dan para nabi-nabi yang lainnya. Allah saja memanggil dengan panggilan yang istimewa, ya Nabi Allah, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak pernah kemudian menyebut nama secara langsung. Kalian ini nyebut Nabi, manggil Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka hadirin, turunlah ayat ini untuk apa? Mengajarkan adab. Bagaimana adab kita dalam manggil kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang dimuliakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jangan kita manggil Muhammad, Muhammad. Ini ya Nabi Allah, ya Rasul, ya Rasulullah. Maka ini adalah panggilan yang Allah Subhanahu wa taala ihtiram, ya, atau pengagungan dan ta'zim kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pun dalam cara kita memanggil Allah ajarkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, makna yang kedua, sebagaimana para ulama ahli tafsir, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum, ini diambil dari kata dakwah, artinya seruan. Jadi janganlah seruan Rasul kepada salah seorang di antara kalian itu sama sikap kalian seperti mensikapi dan menanggapi panggilan sesama kalian. Jadi kalau Rasul itu sudah manggil, maka tidak ada kata lain. Kalau Rasul sudah menyeru, maka hadirin rahimakumullah, tidak ada lain kecuali untuk mengijabah. Bahkan para ulama sebagaimana dalam tafsir disebutkan, sampai pun kalau andai kata Rasul memanggil sedang kita dalam keadaan sholat, maka penuhi panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendasarkan dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Penuhi panggilan Allah dan juga panggilan Rasulnya. Jadi, maka hadirin, ada dua makna cara kita memanggil. Ini juga makna kandungan daripada ayat ini. Yang kedua adalah cara kita mensikapi atas seruan-seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ini seruan Nabi kita samakan dengan kita ini dipanggil ke diseru sesama kita. Hadirin, apalagi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dinomor sekiankan. Pak Rektor ngundang, tergopoh-gopoh gitu. Apalagi Presiden ngundang, luar biasa persiapannya. Giliran Nabi ngundang kita, nyeru kita, Nabi mengajak kita dengan satu amalan, satu ketaatan, satu nilai. Ada petunjuk Nabi yang kita diajak. Tentu Nabi tidak akan pernah menyeru kepada kita kecuali kebaikan. Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Semua isi seruannya itulah Al-Quranul Karim. Ini yang diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama hampir 23 tahun, disampaikan kepada kita bersama. Maka Al-Quran itu adalah seruan Allah melalui lisan Nabi. Karenanya ketika Nabi sampaikan tentang amalan tertentu, nilai tertentu, sunnah tertentu, petunjuk tertentu, memang tidak ada lain kecuali kita memenuhinya. Jangan kemudian seruan Nabi kita benturkan dengan ucapan selain Nabi yang jauh di bawah levelnya. Kadang-kadang perkataan Nabi tidak ada nilainya. Malah yang diagungkan, disiarkan perkataan orang-orang yang nggak betul, nggak jelas ini. Hadirin, jujur ini kita ini kalau nulis-nulis ini khususnya bagi para akademisi, rata-rata yang tersebar itu nggak jelas juga itu. Ucapan-ucapan yang dikutip-kutip itu jarang. Ucapan-ucapan Rasul, kadang-kadang nggak bernilai begitu. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, maka dalam prinsip nilai, tentu Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Maka ini implementasi, sehingga dua buah ayat ini menjadi dasar bagi kita. Kita dilarang keras kalau Nabi sudah tunjukkan. Jadi Nabi sudah berikan satu petunjuk dan nilainya, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Maka orang yang membenturkan, orang yang berusaha untuk menghadap-hadapkan antara petunjuk Nabi
dengan petunjuk selain Nabi, maka termasuk di antara yang mendapatkan celaan ini, mendapatkan kritikan ini. Seharusnya setelah Nabi sudah qala Rasul, kalau Nabi ini sudah mengatakan qala Rasul, dah final, jangan dihadapkan dengan kalimat yang lain. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, saya baca dalam tafsirnya yang disebutkan dalam Aunur Rahman, ya, saya baca tafsir Aunur Rahman mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau mengatakan apa? Aku ini merasa heran, orang-orang itu sudah pada tahu sanad hadisnya itu sahih, dasarnya itu sahih, lalu masih dihadapkan dengan perkataan dan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri termasuk tabi'in. Mestinya apa? Levelnya tentu nggak sebanding. Kalau kita ini sudah mendapatkan hadis yang sahih, maka perkataan ulama itu ditimbang, bukan kemudian dibalik. Perkataan Nabi yang ditimbang dengan apa? Perkataan selain Nabi, siapapun itu, apakah sahabat, apakah apalagi di bawah level sahabat. Ini kadang-kadang hadirin, mohon izin, kadang-kadang ketika kita sudah mengetahui ini dalilnya sahih, ini sudah benar, ini dalilnya sahih, maka mestinya dalil yang sahih yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang seharusnya dan sepatutnya menjadi pegangan dan dasar utama dibanding atas perkataan-perkataan para ulama-ulama yang lain. Jadi makanya Imam Ahmad sampai mengatakan, aku ini heran, masih ada orang yang kalau sudah dihadapkan dengan hadis yang sahih, lalu masih dihadapkan dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Beliau adalah seorang ulama besar, tabi'in, tapi tidaklah sebanding kalau kemudian dihadapkan dengan sunnah dan juga petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kalau dalam tingkatan strata penggalian sebuah hukum itu dalam usul fiqh itu, tentu yang pertama level paling tinggi Al-Quran. Kalau sudah ada Al-Quran, ini puncaknya. Yang kedua levelnya adalah hadis-hadis yang sahih. Baru ketiga kalau nggak ada hadis, athar dari para sahabat. Kalau kita tidak ketemukan athar dari para sahabat, para tabi'in, salafus soleh kita. Nah, itulah tingkatan-tingkatan. Jangan dibalik. Ucapan misalkan ulama lalu menghakimi hadis Nabi, maka tentu ini berbeda. Jadi terbalik, maka ini termasuk yang mendapatkan celaan ini. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum. Kita tidak boleh untuk memanggil Nabi dengan panggilan seperti panggilan sesama kita. Yang kedua, sikap kita untuk memenuhi seruan Nabi juga jangan kita samakan seperti sikap kita kalau memenuhi panggilan sesama kita, harus lebih. Jadi kalau kita dengan orang yang kita muliakan saja respon, respect, tanggap, cepat persiapannya. Apakah demikian keadaan kita ketika kita memenuhi petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat-ayatnya, di dalam petunjuknya. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, Allah tahu ada di antara kalian yang hatinya sakit atau terjangkiti penyakit munafik, suka ingin keluar. Yatasallalun itu artinya keluar dalam keadaan liwada. Liwada itu sembunyi-sembunyi. Nah, ini kan kaitannya Rasul dah serukan, kita kerja bakti ya, kita ini gotong royong gali parit. Ini kan ayat sebelumnya kan, gali parit. Ternyata masih ada sekelompok orang yang mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, lari mundur teratur, dikiranya tidak diketahui. Subhanallah, Allah menunjukkan dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Maka di antara pelajaran pertama dari kalimat qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sembunyi-sembunyi, enggak ikut seruan Nabi, disangkanya enggak ketahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang rahasia. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan pelajaran sepanjang zaman agar kita kemudian merasa ada perasaan muraqabatullah. Kita ini selalu merasa diawasi.
Jadi jangan karena hadirin kita ini taat karena masih ada orang yang melihat, maka ini sifatnya orang munafik. Orang munafik ini sifatnya kan kalau sholat yura'unan nas, kalau kira-kira ini masih ada dipandang oleh Nabi, maka mereka coba memperlihatkan ketaatan. Maka sholat yang paling berat di kalangan orang munafik, sholat isya sama sholat subuh. Jadi kenapa? Gelap. Jadi nggak ketahuan kalau nggak datang. Karena mereka memang sholatnya pun karena orang kan begitu kan. Mereka sembunyi-sembunyi. Awalnya biar kelihatan oh kami sama denganmu wahai Muhammad. Kami ini ikut kerjasama. Dikiranya pulang sembunyi-sembunyi. Nggak ketahuan. Ini kau ini. Jadi karena siapa ini? Kalau sesuatu sudah disepakati, maka mestinya kita wajib sama-sama menjaga kekompakan, persatuan dan persaudaraan. Jadi sama berat sama dijinjing begitulah ya. Ringan sama dipikul. Jangan seperti sifatnya orang-orang munafik ini yang suka secara sembunyi-sembunyi menyelisihi daripada kesepakatan. Maka hadirin, kesepakatan itu nilainya sangat tinggi di kalangan kaum mukminin ya. Sebagaimana Nabi SAW, orang-orang Islam itu terikat dengan kesepakatan di antara mereka. Al-muslimuna ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu terikat oleh syarat di antara mereka selama bukan syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk menetapi, dan itu bagian daripada kesempurnaan iman kita. Sebagaimana kalau kemudian kita menyelisihi tanpa izin, maka ini mendapatkan celaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu sikapmu. Engkau rahasia-rahasia sembunyi-sembunyi, dikiranya tidak tahu. Maka ayat ini menegaskan tentang ilmunya Allah yang teramat sangat teliti. Allah maha lembut. Hadirin rahimakumullah, sampai kelembutan Allah mengetahui suara hati kita. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala sampai mengetahui dabiban naml fil lailatil dhalma fil hajaril as-samma. Dalam beberapa athar disebutkan ketukan kaki daripada semut di tengah kegelapan malam di atas batu hitam. Allah mengetahui. Begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya Allah kepada kita hadirin tidak bisa kita sangka. Sampai semua daun yang terjatuh di atas permukaan bumi ini Allah tahu. Maha lembutnya Allah kepada kita. Maka ayat ini menegaskan kita kembali untuk menghadirkan. Dan hadirin, sikap muraqabatullah itulah yang menjadi nilai utama ketakwaan. Makanya para ulama definisi takwa itu, definisi takwa yang biasanya kita dengarkan, takwa itu mentaati perintah, menjauhi larangan. Ada yang lebih simpel. Para ulama itu mendefinisikan at-taqwa al-khasyah. Takwa itu rasa takut di dalam hati. Nah, rasa takutnya di dalam hati. Maka tidaklah orang itu bertakwa kalau kita ini nggak ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut di dalam hati itulah yang membuat kita ini terbentengi. Mau ada manusia nggak ada manusia, mau kita sendiri maupun kita bersama, itu yang akan terus mengontrol kita. Dan ini sifatnya yang luar biasa yang perlu ya senantiasa kita jaga, kita rawat terus menerus, kita ini mujahadahkan. Ini yang pertama. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada adalah bagaimana tadi juga saya sampaikan, peringatan kepada kaum muslimin dan mukminin untuk mereka keluar secara sembunyi-sembunyi dari kesepakatan tanpa izin. Tanpa izin, maka ini hukumnya adalah dosa. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam rangkaian kalimat-kalimat ayat 63 ini lebih kuat lagi, memperingatkan dalam bentuk ancaman, dalam bentuk falyahdzar, maka waspadalah. Jadi kalau hadar itu artinya kewaspadaan. Waspadalah, hati-hati. Ini peringatan yang sangat kuat. Hendaknya berhati-hati. Siapa ya Allah yang kau peringatkan untuk waspada? Tentu ketika kita disebut waspada ini kan hadirin sesuatu yang amat sangat
ancaman yang kuat. Siapa yang kau mintakan agar waspada mereka? Alladzina yukhalifuna an amrihi. Mereka yang suka menyelisihi daripada perintahnya. Perintah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman Allah? Pertama, di dunia ini. Ancaman pertama di dunia, antusibahum fitnatun, yaitu akan menimpa kepada mereka fitnah. Hadirin, yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah agama, musibah agama. Fitnah itu sesungguhnya bukan fitnah kita memfitnah orang tidak sesuai dengan faktanya, bukan itu. Fitnah itu maknanya musibah di sini. Musibah dalam agama. Berupa apa? Para ulama ahli tafsir yaitu kesyirikan, wal kufur, wan nifaq, waz zaygh. Fitnah yang dimaksudkan adalah hati-hati, orang yang suka menyelisih petunjuk Nabi, itulah yang menyebabkan orang itu hatinya berpaling, hatinya tersesat. Lalu mulai tumbuh di dalam jiwanya itu apa? Sifat-sifat kemunafikan. Jadi ternyata sifat-sifat kemunafikan, awal-awal bibit-bibit kekufuran, bibit-bibit kesyirikan dan kesesatan di dalam hati itu ternyata selalu diawali dari sikap kita yang suka menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Pelan-pelan diabaikan. Ternyata suka mengabaikan. Rasul katakan A, kita bilang B. Rasul bilang B, kita bilang A. Suka-sukanya kita itu menyelisihi petunjuk Nabi. Ternyata ini dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Hati mulai tersesat, jauh dari hidayah, kurang tertarik dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hatiku, jangan palingkan jiwaku daripada hidayah yang telah Engkau tunjukkan. Kita itu mintanya itu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tetapkan kami ya Allah selalu dalam hidayah. Berilah kami, bimbing kami untuk selalu dalam hidayah petunjuk-Mu. Kita mintanya itu, karena itu yang paling mahal. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahasianya. Penyebab utama hati orang itu terbalik, hati orang itu tersesat, lalu mulai tumbuh benih-benih kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan kesesatan di dalam hati adalah sikap kita. Jadi sikap yang selalu kita menyelisihi petunjuk Rasul. Rasul nggak pernah dianggap. Tapi kalau sudah aturan manusia, taatnya kita, Masya Allah. Kalau manusia ini aturan manusia, disiplin. Tapi kenapa nggak demikian kita terhadap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mestinya kita disiplin, bahkan lebih lagi komitmen istiqomah kita dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadirin, ini menjadi salah satu contoh saja. Ketika sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, tetaplah kalian dengan petunjuk-petunjuk Nabi kalian. Dan sesungguhnya sholat berjamaah itu termasuk petunjuk Nabi. Dan tidaklah aku lihat orang-orang yang menyelisihi sholat berjamaah kecuali orang-orang yang jelas-jelas kemunafikannya. Hadirin, sholat berjamaah oleh sahabat Anas disebutkan petunjuk Nabi. Dan kalian kalau menyelisih petunjuknya, sesatlah kalian. Dan sholat berjamaah ini termasuk petunjuk Nabi. Hadirin, mari kita evaluasi bersama-sama ini. Kita tidak perlu menuduh siapa-siapa. Kita evaluasi masing-masing kaum muslimin. Sudahkah kaum mukminin yang laki-laki ini menegakkan sunnah Nabi ini? Seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Maka hadirin, ketika kaum muslimin tidak konsisten dengan seruan Nabi, sholatlah berjamaah wahai kaum laki-laki. Sampai Nabi itu laqad hamamtu, aku sudah bermaksud untuk ditegakkan sholat, lalu aku perintahkan untuk salah seorang mengiqomahkan dan mengimami sholat. Aku akan kembali ke belakang. Siapa di antara mereka yang sholat di rumah-rumahnya, aku akan bakar rumah mereka. Hadirin, ini baru satu contoh saja. Satu contoh sholat berjamaah. Seruan Nabi mengajak kita sholat berjamaah. Hadirin, ketika umat Islam tidak konsisten, tidak disiplin dengan petunjuk Nabi ini, inilah yang menimbulkan fitnah, yang membuat hati-hati kita mulai muncul bibit kemunafikan,
Mulai muncul kesesatan di dalam jiwa kita. Akhirnya kalau hati itu sesat, Pak, dikasih tahu itu nggak bisa. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Petunjuk Nabi selalu disalahkan. Masya Allah. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diabaikan. Ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Maka ini awalnya baru satu petunjuk, jangan yang lain. Hadirin, hukum Allah ini sudah hampir kita katakan hilang. Petunjuk Nabi diabaikan. Kaum wanitanya, hadirin, cobalah. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik kepada mereka. Wanitanya macam seperti wanita yang lain. Allah perintahkan tutuplah aurat. Subhanallah. Lihat bagaimana keadaan wanita-wanita kita, hadirin. Maka itulah yang menjadi bencana. Jadi fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah agama, yaitu munculnya bibit kesyirikan, bibit kekufuran, bibit-bibit kemunafikan. Nah, kalau itu sudah mulai tumbuh dalam hati, hadirin, itulah yang menjadi penghalang, hijab. Hijab, seperti yang pernah saya sampaikan, hati manusia itu ada macam model 4 itu. Ada hati yang apa, hadirin rahimakumullah, ada seperti gelas ya. Ada yang gelasnya itu gelas yang tertelungkup, masuk, nggak bisa masuk sama sekali. Ada hati yang begitu, ini yang sudah sangat parah sesatnya. Ada juga yang gelas muncul, terungkap, tapi bocor. Banyak kebocoran ini, masuk, tapi bocor. Kan begitu kan? Nah, ada juga yang gelas udah merasa penuh, gelasnya penuh, maka sebanyak apapun air akan luber. Nah, yang benar itu apa? Hati yang kosong, yang siap untuk diisi. Kita itu merasa apa? Tidak sempurna di hadapan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi hati yang kemudian siap untuk diisi dengan hidayah, bahwasanya al-haqqu min rabbik, hidayah yang sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang siap seperti inilah yang insya Allah siap untuk ditanam, subur nanti bibit petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin, ancaman Allah di dunia apa? Orang kalau suka menyelisih petunjuk Nabi ini suka kemudian diabaikan, maka di dunia Allah akan tutup hatinya, tidak bisa menerima hidayah. Jadi sunnah akan ditolak oleh dia. Apaan itu sunnah? Nggak ada sunnah-sunnah. Nah, jadi sunnah diabaikan. Yang kedua, ancaman au yusibahum adzabun alim, ini di akhirat. Jadi di dunia hatinya ditutup, berganti dengan kesesatan. Kalau sunnah itu selalu diabaikan, ditolak terus, maka hadirin, ini awal bencana. Munculnya berbagai macam kesesatan, sehingga sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Itu awalnya dari sini. Dan yang kedua, di akhirat Allah ancam dengan apa? Adzabun alim, yaitu azab siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih. Salah satunya belum lagi nanti disiksa dalam neraka. Mereka sudah tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu riwayat di mana Nabi nanti pada yaumil mahsyar, beliau itu memanggil, menyeru semua umatnya. Umatnya diseru, dipanggil untuk mendapatkan syurbatama'in lil haud, yaitu satu tegukan air daripada telaga Kautsar. Siapapun yang meneguknya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dipanggil, umatku sini, umatku, umatku. Ada sebagian hamba umat Nabi Muhammad yang ditolak, disingkirkan, dijauhkan, dihalau. Jauh kau, jauh kau, jauh kau. Apa kata Nabi? Dia umatku. Apa kata malaikat? Kau tidak tahu apa yang dibuat sepeninggalmu. Para ulama mentafsirkan hadis ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan sunnahnya Nabi. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi benci dengan sunnahnya. Hati-hati, nanti ditolak, jauh dari syafaat. Ini azabun alim, azabun alim. Dan juga nanti pastinya, kalau kita ini yang kita gunakan aturan bukan aturan Rasul, berarti aturan siapa? Aturan selain Rasulullah nggak akan diterima. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang mereka mengamalkan sesuatu yang nggak ada petunjuknya dariku, dari Nabi, ditolak kita. Nggak akan sesuai. Amal itu soleh, dua syaratnya: satu ikhlas, dua sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau kita nggak sesuai petunjuk Nabi, walaupun ikhlas, nggak akan diterima. Maka ini pentingnya, hadirin rahimakumullah, fahami petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, hadirin, sebenarnya beberapa kaitan renungan, tetapi karena waktu kita tutup ya Allah tutup ya surat An-Nur ini dengan kalimat pengingatan tentang
kepemilikan Allah terhadap seluruh alam semesta ini, penciptaannya, pengaturannya. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka seluruh petunjuk-petunjuk yang telah kita pelajari dalam surat An-Nur ini adalah seluruhnya adalah bentuk pengaturan Allah di alam semesta ini. Allah yang berhak untuk mengatur, karena sesungguhnya di langit dan di bumi ini milik Allah, bukan milik kita. Maka hadirin, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mengingatkan, qad ya'lamu ma antum alaihi wa yauma yurja'una ilaihi. Allah tahu keadaanmu hari ini. Allah tahu pengetahuan Allah saat sekarang. Saat sekarang apa yang kita lakukan, Allah tahu. Juga Allah tahu keadaan seperti apa kau akan mati. Subhanallah. Ini jadi pengetahuan Allah. Sekarang yang kau kerjakan diingatkan Allah. Qad ya'lamullahu ma antum alaihi. Maka ini mengingatkan, hati-hati kalau kita sekarang ini berbuat. Hati-hati kalau kita ini berucap. Hati-hati kalau kita ini bertindak. Allah tahu sekarang ini. Dan Allah pun tahu wa yauma yurja'un. Ya, wa yauma yurja'un, dan hari ketika engkau mati. Maka Allah ingatkan ini, kematianmu sangat terkait dengan tindakan-tindakanmu hari ini. Maka bertanggung jawablah dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Sebab itu yang akan mengantarkan kau nanti akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka Allah ingatkan ini, fayunabbi'uhum bima amilu. Nanti pada hari kiamat Allah akan buka lagi lembarannya itu. Allah akan ceritakan semua yang kau telah lakukan di dunia ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui semua apa saja yang terjadi, termasuk dalam perbuatan kita. Hadirin, maka ini penutup yang sangat kuat sekali akan kemaha pengetahuan Allah yang teliti, agar kita senantiasa berhati-hati, bertanggung jawab, dan kita senantiasa istiqomah, konsisten di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, terutama dalam ayat-ayat, hukum-hukum, pelajaran-pelajaran yang telah Allah sampaikan di surat An-Nur ini. Mudah-mudahan 64 ayat telah kita bahas dalam rangkaian beberapa puluh kali pertemuan. Ini lebih dari 210 ayat ini. 10 ayat saya buat dalam PowerPoint ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dan Allah karuniakan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah di pekan depan kita akan mungkin kita pilihkan lagi surat yang lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita melalui petunjuk dan ayat-ayatnya. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.